Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da salam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita selalu memanjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Sholawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat, keluarga, insya Allah kepada kita semua sebagai pengikut yang setia ila yaumil qiyamah, amin ya robbal alamin. Seperti biasa, marilah kita membuka pengajian malam hari ini dengan sama-sama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisir ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza nadaitum ila sholati takhuduha. Wa idza ila sholati takhuduha ittakhuduha huzwan wa iba. Ittakhuduha huzwan wa iba. Dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Ainnya dimatikan. Ya'qilun. Ya'qilun. Artinya mohon difahami ya. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Nah, ini di sini secara konseptualnya, dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikan bahan ejekan dan permainan. Ya, siapa dia? Mereka adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, dan orang-orang yang munafik. Di sini yang seperti itu. Nah, konotasi dari menyeru untuk melaksanakan sholat, sholat itu adalah lambang kehidupan yang universal, yang kompleks. Nah, kita langsung ke ayat 59, ini panjang nih ya. Ya. Perhatikan qafnya ya, sebutkan qafnya itu qi ya. Qul ya ahlal kitabi, coba. Qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna, coba. hal tanqimuna minna illa an amanna billahi, coba. illa
ma unzila ilaina. Coba. Billahi wa Unzila ilaina wa ma unzila min qablu wa anna aktsarakum fasiqun. Stop. Nanya jangan dipanjangkan. Wa anna aktsarakum fasiqun. Stop. Ini untuk khusus Mas Iwan, perhatikan di penggalnya di sini. Wa anna, coba. Wa anna. Nah, aktsarakum fasiqun. Disambung dari begini, Mas. Wa anna aktsarakum fasiqun. Coba. wa anna aktsarakum fasiqun. Nah, berarti sudah paham ya. Begitu ya, Mas ya. Katakanlah wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh kebanyakan dari kamu adalah orang-orang fasik. Jadi saya harus menjelaskan di sini. Katakanlah wahai para ahli kitab. Ahli kitab di sini seruannya kepada para ahli kitab terdahulu, ya, misalnya dari kelompok Nasrani, Yahudi, ahli kitab yang sebelumnya yaitu Injil, Zabur, Taurat dan sebagainya. Ini ditanya, apakah kamu memandang kami salah? Kami itu adalah kelompoknya pengikut Nabiullah Muhammad SAW. Hanya karena beriman kepada Allah, apakah kami salah? Itu maksudnya. Kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, ya maksudnya begitu. Dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur misalnya. Kebanyakan dari kamu adalah orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu mereka ahli kitab sebenarnya paham ada seorang nabi yang akan dipilih untuk penutup nabi terakhir dan kitab yang akan diajarkannya kitab penutup yaitu Al-Quran. Ya sudah ada tanda-tanda di kitab-kitab sebelumnya, tetapi mereka itu tidak mengakuinya, ya. Sekarang ayat 60. Qul hal unabbi'ukum bi syarrim min dzalika. Qul hal unabbi'ukum bi syarrim min dzalika. Jangan ragu-ragu, yang tulisannya berbeda itu ada hukum bacaan dari kaidah ilmu tajwid, ya. Perhatikan. Qul hal unabbi'ukum bi syarrim min dzalika. Coba. Qul hal unabbi'ukum bi syarrim min dzalika. Perhatikan sanya ya. Masubatan indallah. Masubatan indallah. Di situ nun mati ketemu dengan lam, langsung masuk ke lam ya, bukan man la'anahu tapi man la'anahu Allahu gitu. Coba. Wa
وغضب عليه وجعل منهم القردة وجعل منهم القردة diulangi al-qiradata wal khanazira wa abadat tagut ulaika syarrum makana wa adallu ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil sabil. Perhatikan artinya, katakanlah wahai Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus, ya. Jadi ini nanti ada beberapa manusia yang dijadikan kera dan babi. Ini gambarannya para mufassirin itu di neraka besok, ya. Di neraka besok itu nanti dijadikannya kera dan babi. Tapi para mufassirin Quran atau ahli tafsir Quran kontemporer kekinian, jadi yang namanya surga dan neraka memang besok ada yang terjadi di yaumil kiamat, ada yang dijadikan gambaran seperti di dunia, ya. Seperti kita misalnya di dunia, nanti orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir, itu nanti karakternya itu mirip seperti kera. Kera bagaimana? Ya, suka nyerowok, ya. Rakus, toma, makan tuh kadang-kadang belum masuk ke perut, orang kadang disimpan yang kayak ini leher gitu ya, bukan kentengan orang lain. Toma itu rakus, ya, nakal, cenderung licik dan sebagainya, ya. Nah kemudian babi, dia digambarkan leher yang kepala yang tidak berleher. Jadi apa saja yang kotor-kotor, yang jorok-jorok itu kesukaannya babi, ya, yang busuk-busuk dan sebagainya. Nah itu diperlambangkan nanti di dunia itu ada gambaran orang-orang yang seperti kera dan seperti babi, ya. Barangnya juga, badannya juga orang nggak ada yang suka, hidupnya dengan tetangga nggak pernah akur, ya. Sekarang 61, ya, ini lumayan ya buat supaya kita paham sedikit tentang isi kandungan Al-Quran. Wa idza ja'ukum qalu, hukum, ayo stop. Itu ada hukum, yang hukum tapi hukum. Wa idza ja'ukum qalu, coba. Wa idza amanna wa qad dakhalu bil kufri, amanna wa qad dakhalu bil kufri. Itu ada waqad padahal ada dal, ya, tapi ketemu dengan dal yang bertasjid. Berarti dal yang nempel, yang gandeng sama qaf dianggap tidak ada. Masuknya kepada zal yang bertasjid, ya.
Paham ya? Wa qad langsung mendobelkan, ngetril ya. Wa qad dakhalu bil kufri, begitu ya. Lanjut ya, perhatikan. Wa hum qad kharaju bih, karena ada jim di situ ya. Qaf lam berarti lebih utama berhenti. Jadi wa hum qad kharaju bih. Coba. Wa hum qad kharaju bih. Ayo, B-nya jangan bi, nggak ada iyanya ya. Langsung B ya. Jadi wahum qad kharaju bih, gitu aja. Wahum qad kharaju bih. Nah, wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Dan apabila mereka atau Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan kami telah beriman, padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran dan mereka pergi pun demikian, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. 62 wataro, itu ada yanya enggak? Wataro panjang apa wataroyanya? Rohnya yang panjang ya. Wataro kasirom minhum yusari'una. Fil ismi wal udwani, Fil ismi wal udwani, wa aklihimus suhta, wa aklihimus suhta. labi sama kanu ya'malun. Labi sama kanu ya'malun. Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka, maksudnya orang-orang Yahudi, berlomba dalam berbuat dosa. Nah, ini sampai di sini orang-orang Yahudi, ada yang bersifat Yahudi secara jasad, orang Yahudi beneran, tapi ada juga orang yang kita mungkin Muslim, tetapi karakternya persis seperti ciri-ciri orang Yahudi di sini, ya. Jadi kita harus menerjemahkan ini, harus betul-betul faham, ya. Berlomba dalam berbuat dosa, karena ada ciri-ciri orang Yahudi itu, contohnya semuanya pengen untuk sendiri semua, yang penting orang lain nggak kebagian nggak apa-apa, ya. Nah, di sini berlomba dalam berbuat dosa, kemudian senang bermusuhan dan memakan yang haram. Sekarang 63 ya. Laula yanhahumur rabbaniyuna, laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihim, Wal ahbaru an qaulihim. kita ulang dari an qaulihimul isma wa aklihimus, ulangi lagi, wa aklihimus suht, Al-Qawlimul isma wa aklimus suh. itu
Itu ada jim nggak di situ? Qaf, lam, alif, layyinah berarti lebih utama berhenti. Nah, di sini asuh ya, atnya itu pelan untuk mewakaf ya. Asuh at ya, kalau bunyi asuh at ya. Kayak wal fatah gitu ya. Wa aqlihimus suhat. Coba. Wa aqlihimus suhat. Labi sama kanu yasnaun. Labi sama kanu yasnaun. Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Nah, sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Kita bisa melihat ada beberapa pengikut-pengikut agama yang mengaku kitabnya kitab langit, kitab samawi, ya, kitab yang dari langit itu kan Injil, Taurat, dan Zabur. Ya, Injil pengikutnya Nasrani atau Kristen. Tapi kenapa pendeta-pendeta, rahib-rahib, pemimpin agama di sana tidak melarang untuk berbohong, tidak melarang untuk melarang makan-makan dan minum yang haram? Di kalangan mereka pada saat kita kedatangan penjajah dari Belanda, Belanda itu punya budaya. Satu sisi menyebarkan agama Injil, dalam hal ini Kristen, tapi satu sisi pendeta-pendeta mereka tuh tidak melarang sesuatu yang haram, minum-minum homer, itu jadi budayanya. Kan contoh, ini Quran sudah cerita, ya. Bahkan babi di kalangan mereka kan tidak diharamkan, ya. Nah, ini sangat buruk apa yang mereka perbuat. Padahal mereka katanya ngaku beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran turun, ya. Ke-64 terakhir ya. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Tulisannya maghlulatun tapi dibacanya maghlulah. Ghullat aidihim wa lu'inu bima qamu. Di situ ada wakaf mutlak, ada mim nggak di situ? Betul ya, itu di situ mim kecil namanya wakaf mutlak, harus berhenti di situ ya. Ini biar paham nanti kalau baca Quran. Kalau ada lagi enak-enaknya, misalnya kita lagi kiro ghullat aidihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu, itu keliru ya. Tetapi meskipun lagi enak, misalnya dari sini nih ya, ghullat aidihim wa lu'inu bima qalu, harus mandek di situ, paham ya? Nah, baru dimulai dari bal yadahu mabsutani, coba. Bal yadahu mabsutani yunfiqu kaifa yasha. Hamzahnya untuk mewakaf ya. Itu ada jim nggak di situ? Qaf lam berarti lebih utama berhenti. Wala yazidanna itu ya, berdengung ya. Wala yazidanna pendek, katsiran minhum, coba. Wala yazidanna katsiran minhum
Diulangi dari katsiran minhum ma unzila ilaika. Coba. Mir rabbika tughyana wa kufra. Mir rabbika tughyana wa kufra. Wa alqaina bainahumul azawata. Wal baghdha ila yaumil qiyamah. Qiyamah. Jangan mah. Qiyamah. Kullama awqadu naral lil harbi. Apa anu ya, qalqalah ya, apa fa'ahallahu. Ini sebentar, itu ada jim apa di situ? Lam. Kalau lam berarti sebentar berlanjut ya. Apa fa'ahallahu wa yas'auna fil ardi fasada. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu, padahal kedua tangan Allah terbuka. Nah, ini sini bukan tangan seperti yang kemarin dijelaskan di pengajian ngaji Kliwon, Jumat Kliwon ya. Jadi Allah itu harus diyakini secara tauhid tentang zat Allah. Zat Allah itu tidak ada bagian-bagian seperti kepala, leher, tangan, dan kaki. Tetapi di dalam Al-Quran dijelaskan, ya sini kedua tangan Allah terbuka. Sementara tauhid Allah itu secara zat tidak seperti makhluknya. Ada misalnya leher, ada kepala, ada tangan. Tapi ini seakan seperti bertentangan dengan ilmu tauhid ya. Maksud di sini tangan-tangan Allah adalah kekuasaan-kekuasaan Allah ya. Hak prerogatif Allah yang tidak dipunyai oleh makhluknya. Paham ya di sini ya? Jadi tangannya itu bukan tangan secara jasad, secara zatnya ya. Dia, maksudnya dia Allah itu memberi rezeki sebagaimana dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu itu adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Mereka siapa? Mereka orang-orang Yahudi itu yang memang selalu membangkang ya. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan. Ini jelas kan ya? Yahudi itu memang senangnya begini.
menyulut peperangan supaya orang tuh diadu domba terus itu ya. Ini sampai ya. Allah memadamkannya dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi meskipun kita misalnya mengaku seperti orang Islam tetapi senangnya berbuat kerusakan ya, misalnya contoh gitu ya, leuweung hade-hade di gundulan ya, sungai yang mestinya harusnya dirawat supaya airnya bening, kita buang sampah, buang beol, buang macam-macam ke sungai ya. Jadi kita tuh senang punya karakter seperti Yahudi. Nah ini kita makanya Al-Quran itu buat nuntun, jadi penuntun hidup kita supaya selamat dunia dan akhirat. Semoga itu adalah hasanah pendapat orang per orang yang bersifat nasihat, tetapi kadang-kadang nasihat yang dibumbui oleh kata-kata yang kurang bijak sehingga bisa menimbulkan kebingungan ya, menimbulkan ketidaknyamanan di dalam memahami sebuah nasihat tersebut. Tetapi sebagai manusia yang berakal dan berhati bijak, marilah pendapat manusia betapapun bagusnya, kalau standarnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, berarti perlu dikasih tanda tanya. Berarti untuk apa? Bukan berhenti, saya males belajar Islam, pusing gitu ya, jangan. Tapi tetap terus belajar Quran. Nanti kita terjawab ini ya. Jawabannya ini dengan ayat per ayat. Nanti belum lagi kalau kita belajar hadis akan semakin nyambung dan membuat kita semakin alim. Amin Allahumma amin. Alim itu semakin faham dan semakin mengerti tentang isi kandungan Quran dan Sunnah yang sesungguhnya, sehingga kita tidak gampang menyalahkan pihak-pihak lain. Semoga bermanfaat, dan barangkali dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang berkesan. Maklum saya manusia biasa yang bibir dan lidah kita tidak bertulang, pasti di sana-sini ada kesalahan-kesalahan dalam berucap, berkata, merangkai kalimat dan sebagainya. Itu semua adalah sifat kekurangan sebagai manusia. Mohon dimaafkan yang sangat tulus, dan mudah-mudahan pertemuan malam hari ini juga membawa hikmah dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.